Ya, Shalom, kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini kami bisa menyapa Anda khususnya dalam suasana kebaktian dan perayaan Natal di tanggal 12 Desember 2021 ini. Satu kemurahan Tuhan jika di masa pandemi ini kembali oleh karena kemurahan Tuhan, kondisi pandemi sudah mulai menurun dan kita boleh menikmati sekaligus merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus datang ke dunia. Dan saya berdoa bukan sebagai bayi, tapi dia lahir, kita peringati sebagai Raja di atas segala Raja yang ada di hati Bapak Ibu, saudara kekasih, juga kita sekalian. Saya selaku Gembala Gereja Betel Indonesia Jemaat Keluarga Mata Seni Kota Bontang, sekaligus selaku mentor dari Bapak Pendeta Muda Nikodemus Chen, saya mengucapkan selamat Hari Natal, selamat menyambut Tahun Baru 2022 mendatang. Dan biar dengan semangat Natal, nilai Natal, berkat Natal yang Tuhan anugerahkan betul-betul buat kita ini, kita bisa masuk tahun baru dengan hati yang bersih, dengan kehidupan yang baru, seperti pribadi yang mencerminkan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Bagaimana mencerminkan kehidupan Kristus dalam hidup kita itu, Bapak Ibu kekasih? Tema Natal kita GBI seluruh Indonesia dan dunia adalah Kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 22 yang dikatakan bahwa karena kamu telah menyucikan dirimu dalam ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak Ibu, saya bersyukur bahwa lewat ayat ini kita boleh menjadi pribadi yang mengerti arti hidup yang penuh dengan kasih Kristus. Karena kasih Kristus itulah nanti yang akan menggerakkan kasih persaudaraan di antara kita. Kita mengasihi dengan kasih persaudaraan mulai dari lingkungan Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yaitu dari mulai Yerusalem itu bicara tentang keluarga kita. Bagaimana suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, anak dengan orang tua dengan anak, mertua dengan menantu. Itu digerakkan oleh kasih Kristus. Itulah persaudaraan yang terikat. Lalu supaya tubuh Kristus, sebagai dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita, kiranya persaudaraan itu yang menggerakkan kita untuk menjalin yang namanya keakraban serta mencerminkan kehidupan Kristus. Kasih persaudaraan itu dalam bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru menggunakan kata Philadelphia dari kata akar kata Philea, yaitu kasih persaudaraan. Makanya muncul kasih persaudaraan. Sedangkan kata tulus ikhlas sebetulnya dalam bahasa aslinya nggak ada. Tulus ikhlas itu nggak ada. Tapi dikatakan dalam kata anipokritos. Anipokritos punya pengertian orang yang mengasihi dengan kasih persaudaraan itu dengan sungguh-sungguh, tanpa berpura-puraan, juga bukan dengan sok, ya. Bukan dengan sok-sokan dia mengasihi, ya. Nyumbangnya banyak, sok kaya, lalu nolongnya banyak, naburnya banyak, lalu sok berjasa. Itu melanggar dari arti kata sungguh-sungguh dalam bahasa Yunani yang dikata anipokritos. Jadi saya ngajak Bapak Ibu untuk merenungkan bahwa kasih Kristus itu bukan untuk sok-sokan, ya, sok nabur, lalu sok nolong, bukan sebetulnya. Tapi lebih dikatakan lagi dalam bahasa yang kita baca tadi, yaitu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati, murni. Karena begini Bapak Ibu, kita itu bisa menolong orang tanpa mengasihi. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Tetapi ingat, kita nggak bisa mengasihi tanpa memberi. Saya tanya, apa simbol kasih? Apa simbol cinta? Gambarnya hati, love gitu ya. Tapi sebetulnya Alkitab enggak. Kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang anapokritos itu adalah kasih yang seperti salib. Nah, itulah kasih sesungguhnya. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Itulah salib. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam Natal ini, bagaimana kasih Kristus itu menggerakkan kita untuk memiliki persaudaraan mulai dari keluarga. Dan Tuhan secara umum ingin berkata kepada kita bahwa Natal itu bicara tentang kepedulian. Itulah kasih persaudaraan. Bagaimana orang Samaria yang murah hati menolong orang Yudea yang membenci dia dengan tanpa kepura-puraan, juga bukan dengan sok-sokan, ya, tapi betul-betul tulus dari hatinya dia menolong orang Yudea dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati itu. Demikian juga Kristus menolong kita. Ya, di dalam Roma pasal 8 dikatakan di sana di ayatnya yang ke-32 dikatakan di sana bahwa sesungguhnya Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Artinya Dia betul-betul mengasihi kita sampai Dia rela berkorban. Nyawa aja, mati aja Yesus mau. Apalagi cuma memberkati kita. Nah, kalau kita diberkati, untuk apa berkat itu? Diri sendiri? Oh tidak.
Ada berkat yang untuk kita makan, ada berkat yang untuk benih ditabur. Nah, itu firman Tuhan. Jadi Natal bicara tentang kepedulian, bagaimana saudara tidak mementingkan diri sendiri. Dan Tuhan mengajarkan pada kita kasih persaudaraan itu dijelaskan. Anda perhatikan ketika Yesus mengajar tentang perumpamaan. Wow, dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat terakhir, di satu perikop itu Yesus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kasih persaudaraan itu. 5 anak darah yang bodoh itu adalah orang yang egois. Dia nggak mau beli minyak cadangan. Kenapa? Karena dia beli minyak cadangan, yang jual minyak dapat untung banyak. Dia nggak mau. Makanya dia beli minyak secukupnya, akhirnya nggak cukup. Dan lihat egoisnya. Dia minta sama yang pandai, dia bilang apa? Berikanlah, bukan juallah. Dia mungkin hanya minta mau gratisan. Jadi orang model 5 anak darah yang bodoh itu adalah orang yang mau mencapai tujuannya, kepentingan diri sendiri, tapi dia rela mengorbankan orang lain. Itu orang pelit itu. Tuhan paling benci kayak begitu. Terima kasih, saya berdoa supaya jemaat GBI Pasar Baru Jambi jangan ada yang pelit. Nggak masuk sorga nanti Anda. Percayalah, orang kikir nggak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Kata 1 Korintus. Saya mengajak Bapak Ibu kekasih untuk belajar mengerti. Juga orang yang dikasih 1 talenta, dia nggak mau ngembangin. Dia nggak mau, dia simpan diri sendiri. Kenapa? Dia nggak mau membuat orang lain untung. Dia simpan diri sendiri. Tuhan marah. Lalu kambing dan domba, di pasal perikop yang terakhir di Matius 25 itu. Bagaimana kambing nggak peduli orang lain, nggak peduli orang hina. Dan juga kristen domba yang peduli sama orang yang lapar, haus, dan tidak punya rumah, dia peduli. Yesus berkata apa? Karena kamu melakukannya karena kamu melakukannya untuk orang hina ini, kamu sama melakukannya untuk aku. Dan itu yang Tuhan ajarkan buat kita. Jadi Natal bicara tentang kasih persaudaraan adalah kepedulian. Pedulilah terhadap sesama Anda, gembala Anda, tetangga Anda, orang-orang susah di sekitar Anda. Belajarlah memiliki kepedulian. Karena itulah makna Natal yang sesungguhnya. Karena Tuhan mengajar kepada kita, hidup kita punya kasih ketika Anda belajar mengerti bagaimana peduli dengan sesama. Madam Teresa berkata, hari ini Anda berbuat baik. Mungkin orang mencibir-bibirkan kepada Anda dan berkata pencitraan, atau mungkin hanya untuk cari nama. Jangan kecil hati, tetaplah berbuat baik. Hari ini Anda berbuat baik, masih saja ada orang yang mencurangi Anda atau mencelakakan Anda. Jangan trauma, tetaplah berbuat baik. Hari ini berbuat baik, mungkin orang sudah melupakan kebaikan Anda dan mungkin juga bisa membalas dengan kejahatan. Tetap berikanlah yang terbaik untuk sesama Anda. Kenapa saudara? Madam Teresa berkata, karena soal memberi, soal mengasihi, itu bukan Anda dengan sesama Anda, tapi itu antara Anda dengan Tuhan, tentang kita dengan Tuhan. Jadi saya berdoa supaya saudara hari ini menyadari tidak ada Natal tanpa kasih. Dan hidup kita adalah bagian wujud daripada Natal yang sesungguhnya. Selamat Natal, Tuhan berkati. Doa saya untuk Anda, semangat Natal. Haleluya.